Indonesia yang kita cintai bersama semakin tidak bersinar, malahan menurun, semakin meredup. Padahal kehidupan yang tidak memiliki pijakan yang kokoh di atas akhlak atau moralitas atau etika dapat dipastikan akan meluncur ke bawah. Tidak mustahil pula proses kemerosotan multidimensional itu membuat semakin redup kehidupan bangsa kita. Kemanusiaan kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusiaan agak zalim dan tidak lagi beradab. Persatuan Indonesia semakin goyah karena politik rezim tidak memiliki kesadaran bahwa politik adu domba antar kekuatan sosial politik dengan harapan rezim penguasa semakin kuat dan stabil justru dapat menghancurkan bangsa seluruhnya. Tentang adalah buat rekomendasi hari ini turunkan Presiden Jokowi. Berani nggak? Di mana Presiden diberhentikan di tengah masa jabatannya. Nah, tentu untuk memberhentikan Presiden ya ada alasannya. Alasan pertama adalah Presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau kategori kedua melakukan perbuatan tercela. Nah, pada zaman Pak Jokowi ini memang saya melihat ada semacam proses reinkarnasi, kebangkitan atau kelahiran kembali Orde Baru yang sudah kita ucapkan goodbye. Tokoh-tokoh di dalam istana itu menjadi istilah orang Amerika dulu itu waktu Nixon jatuh itu all the president's men. Jadi hanya bisa memuji, hanya bisa memberikan berita bohong gitu, ditutupi jangan sampai ketahuan apa yang terjadi di masyarakat. Kita tidak akan pernah berhenti seperti ini sampai umat mendapatkan orang yang mulutnya bisa dipercaya, hatinya lurus dan tidak khianat kepada ulama dan bangsa. Orang-orang yang berada di belakang keberhasilan Jokowi menjadi presiden mampu membentuk citra Pak Jokowi sebagai demokrat populis. Namun citra sebagai demokrat populis ini justru mulai membuat kehebatannya pelan-pelan meredup. Jokowi terbuai dengan puja-puji para pendukungnya, para psikofans, penjilat. Amin Rais beri tawaran ke Jokowi, mundur atau rekonstruksi ulang negara. Politisi senior Amin Rais meminta kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk tidak lagi melakukan politik yang memecah belah bangsa. Amin pun menawarkan kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya atau melakukan rekonstruksi ulang negara. Hal itu disampaikan Amin dalam acara konferensi pers menyampaikan sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan yang memprihatinkan di restoran Pulau 2, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Desember 2020. Jadi saya coba akan mengatakan, pertama, pada Pak Jokowi, saya dan teman-teman mengharapkan supaya segera selesai, tidak lagi melakukan politik yang akhirnya itu sesungguhnya memecah atau membelah bangsa kita, kata Amin. Kemudian Amin meminta kepada Jokowi dalam pemerintahannya tidak memberikan angin segar kepada komunisme. Yang ketiga, jangan berat sebelah. Semua ini kita digiring ke Beijing, ke negara tirai bambu itu, ya, tuturnya. Lebih lanjut, Amin pun kemudian memberikan tawaran kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya saat ini. Ia mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih baik mundur dan berkaca dari situasi negara saat ini. Tapi kalau tidak mundur, tolong lakukan rekonstruksi ulang ya, supaya semua kelemahan yang kita tunjukkan itu diakhiri. Kalau masih mau ini membuka lembaran baru, tandasnya.
Adapun dalam acara ini turut dihadiri pakar hukum tata negara Refli Harun, Muhyiddin Junaidi, Neno Warisman hingga Marwan Batubara. Ajakan 1812 menggema, Istana Jokowi dalam bahaya jika orang-orang Habib Rizik kumpul. Undangan untuk aksi 1812 menuntut Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab dibebaskan beredar luas. Aksi yang akan diikuti oleh sejumlah ormas itu akan digelar di depan Istana Negara Jakarta Jumat 18 Desember 2020. Dalam surat yang beredar itu tertulis, diharapkan umat yang hadir saat penjemputan kedatangan Habib Rizik di Bandara Suta, acara di Megamendung dan acara di Petamburan untuk ikut serta dalam aksi tersebut pada Jumat 18 Desember 2020. Juru bicara FPI Slamet Ma'arif mengatakan, aksi tersebut akan digelar pada Jumat besok, namun tidak bisa menjawab jumlah massa yang akan bergaung dalam aksi tersebut. Pihaknya juga telah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Surat pemberitahuan aksi sudah disampaikan, kata Slamet, Rabu 16 Desember 2020. Dalam aksi tersebut, massa dari Front Pembela Islam FPI dan sejumlah ormas Islam di Jabodetabek menuntut pengusutan 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi, meminta pembebasan Habib Rizik Syihab HRS tanpa syarat, stop kriminalisasi ulama, stop diskriminasi hukum. Pada poster aksi 1812 yang tersebar di media sosial, juga mencantumkan pesan Habib Rizik, jika saya dipenjara atau dibunuh, lanjutkan perjuangan. Seperti diketahui, penyidik Subdit 1 Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya resmi menahan Rizik pada Sabtu 12 Desember 2020 dini hari. Habib Rizik ditahan sekira pukul 00.22 WIB usai menjalani pemeriksaan setelah 13 jam. Dalam kasus ini, Rizik dijerat pasal 160 dan 216 KUHP. Pasal 160 KUHP berisi tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan dan tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda Rp4.500. Sedangkan pasal 216 ayat 1 KUHP tentang menghalang-halangi ketentuan undang-undang, ancamannya pidana penjara 4 bulan 2 minggu atau Rp9.000. Sementara 5 tersangka lainnya dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ancamannya kurungan 1 tahun atau denda Rp100 juta. Mereka adalah Ketua Umum DPP FPI Sobri Lubis, Panglima Laskar Pembela Islam LPI Maman Suryadi, dan Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia Acara. Selanjutnya Ali bin Ali Alatas selaku Sekretaris Acara dan Habib Idrus selaku Kepala Seksi Acara. Dukung aksi 1812 di Istana. Habib Bahar bin Smith wanti-wanti harus sesuai konstitusi. Pendiri Pondok Pesantren Ponpes Tajul Alamiyin, Habib Bahar bin Smith, mendukung semua upaya perlawanan atas segala ketidakadilan di negeri ini, termasuk aksi 1812 yang akan diselenggarakan di Istana Negara Jakarta pada Jumat 18 Desember. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar, menyampaikan sikap Habib Bahar atas aksi 1812 nanti. Beliau yang jelas sangat dukung upaya perlawanan atas segala ketidakadilan terutama kepada umat Islam dan para ulama. Upaya perlawanan atas segala kriminalisasi ulama dan upaya perlawanan terhadap seluruh diskriminasi hukum yang terjadi, ujar Aziz Yanuar kepada kantor berita politik Ermol Kamis 17 Desember. Upaya perlawanan yang didukung Habib Bahar, kata Aziz, tetap sesuai dengan konstitusi maupun koridor hukum yang berlaku. Apapun bentuknya, asal sesuai konstitusi dan dalam koridor hukum, pungkas Aziz. Aksi 1812 nantinya yang menjadi panitia adalah Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat ormas. Beberapa elemen yang bergabung diantaranya Front Pembela Islam FPI, GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni PA 212, dan ormas lainnya. Aksi 1812 akan menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya, menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab HRS hingga menuntut pengusutan tuntas atas penembakan 6 laskar pengawal Habib Rizik oleh polisi Ermol. Jelang aksi 1812,
Kades di Jawa Barat ikut aksi demo bela Habib Rizik. Jelang aksi 1812 bebaskan Habib Rizik Syihab HRS yang akan digelar pada Jumat 18 Desember besok, ribuan warga melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Aksi massa tersebut juga terekam dalam sebuah video 45 detik beredar luas di media sosial Twitter. Dalam video yang diunggah akun @hakimlubis, terlihat seorang kepala desa di Jawa Barat Tengah mengawal demonstran. Sembari meneriakkan takbir Allahu Akbar, pria yang masih memakai seragam coklat itu terlihat menyemangati pendemo yang tengah berjalan. Pak Kadesnya patut diacungi jempol, caption si akun. Video yang diunggah Selasa 15 Desember 2020 itu telah ditonton 55,1 ribu dan disukai 5.052 akun serta diposting ulang 838 akun dan diikuti 180 akun. Beragam komentar bermunculan, ada yang menyindir presiden hingga mendukung aksi Kades. Nangis aku ya Allah, lihat presidenku makin kurus, mikirin negeri ini. Apa sih yang gak Bapak Jokowi lakukan untuk rakyatnya? Hingga begitu banyak yang buta hatinya dan terus membenci dan menyalahkannya. Ya Allah, muliakanlah beliau, amin, kata @Rigen Bumen mengomentari. Pak Kades orang yang tidak takut kehilangan jabatan, bagi dia benar di atas segalanya. Just remember, hari ini pejabat, besok lusa pensiun, jadi warga biasa dan akhirnya mati. Semua juga demikian, tidak ada bedanya di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah amal soleh. Komentar @gadisdesa 007. Doaku bersamamu Pak, semoga terhindar dari orang-orang zolim, amin. Komentar @mini2104. Sebelumnya gelombang protes Habib Rizik mencuat setelah penetapan Habib Rizik sebagai tersangka pada Minggu 13 Desember 2020 dini hari. Semenjak itu gelombang protes bermunculan.